Bunga nasional Indonesia. 1. Bunga melati putih. Apakah teman-teman memiliki tanaman ini di rumah? Tanaman dengan nama latin Jasminum sambac ini memiliki bunga kecil berwarna putih yang mengeluarkan aroma harum. Melati putih adalah tanaman perdu atau tanaman jenis pepohonan yang tumbuhnya rendah. Tanaman ini cocok dijadikan tanaman hias di pekarangan rumah. Masyarakat Indonesia biasa menggunakan bunga ini dalam upacara pernikahan dan acara budaya lainnya. Melati putih dianggap mewakili masyarakat Indonesia yang sederhana dan elok budi pekertinya. Karena itu, bunga ini sering disebut sebagai puspa bangsa. 2. Anggrek bulan. Bunga ini memang tidak harum, tapi bunga ini istimewa karena bunganya cukup besar dan sangat indah. Anggrek bulan bernama latin Phalaenopsis amabilis ini, daunnya juga lebar dan tangkai bunganya yang panjang berwarna kehitaman. Anggrek bulan sangat terkenal di seluruh Indonesia. Bunga ini mendapat julukan puspa pesona. 3. Padma raksasa. Nah, yang terakhir ada Padma raksasa atau Rafflesia arnoldi. Pada saat mekar, bunga ini mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Serangga akan hinggap dan membantu penyerbukannya. Saat mekar, diameter bunga ini sekitar 1 meter dan beratnya sekitar 11 kg. Namun sayang, bunga ini hanya mekar selama 5-7 hari, kemudian layu dan mati. Bunga ini dijuluki sebagai puspa langka karena keberadaannya makin sulit ditemui. Nah, itu dia bunga nasional Indonesia yang terdiri dari puspa bangsa, puspa pesona, dan puspa langka. Indah ya? Indonesia merupakan negara yang sangat terkenal dengan kekayaan alamnya. Berbagai macam tanaman dapat tumbuh subur di sini. Bahkan tidak sedikit dari tanaman tersebut yang bersifat langka atau sangat sulit sekali untuk ditemukan sehingga harus dilindungi. Berbagai tumbuhan ini sudah sangat jarang ditemukan sehingga harus dilindungi agar tidak terancam punah. Apa sajakah tumbuhan tersebut? Berikut daftar 10 tumbuhan langka di Indonesia yang terancam punah. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi penting dari channel ini. Klik like dan juga share ke media sosial lainnya agar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu. Mari kita saling berbagi informasi dan pengetahuan yang ada di dunia ini. Satu, bunga bangkai. Bunga bangkai merupakan bunga raksasa yang sangat unik karena dapat mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Bau busuk tersebut sebenarnya bertujuan untuk mengundang kumbang dan lalat agar hinggap dan membantu proses penyerbukan. Bunga ini tumbuh tinggi menjulang ke atas hingga bisa mencapai 4 meter. Ketika mekar, bagian luarnya berwarna putih krem, sedangkan mahkotanya berwarna merah tua keunguan. Bunga ini hanya akan mekar selama 7 hari hingga kemudian mati dan tumbuh kembali. Bunga bangkai berbunga pada rentang waktu yang cukup lama, bisa sekitar 5 tahun sekali. Habitat asli bunga ini ada di hutan Sumatera. Akan tetapi saat ini sudah mulai banyak dilestarikan di daerah lainnya, seperti di Taman Hutan Raya, Bandung. 2. Rafflesia arnoldi. Padma raksasa atau Rafflesia arnoldi juga merupakan bunga raksasa yang mengeluarkan bau busuk menyengat ketika mekar. Karena sama-sama mengeluarkan bau busuk, terkadang banyak orang yang keliru menyebut bunga ini sebagai bunga bangkai. Rafflesia arnoldi tumbuh melebar ke samping dan bukan meninggi seperti bunga bangkai. Ketika bunganya mekar, diameternya bisa mencapai 1 meter dengan berat hingga 10 kg. Masa tumbuh hingga sampai mekarnya adalah sekitar 9 bulan. Bunga ini hanya akan mekar selama 7 hari sebelum kemudian layu dan mati. Bunga Rafflesia arnoldi hidup menumpang pada tumbuhan lain, maka dari itu habitatnya sangat tergantung pada adanya tumbuhan inang. Saat ini populasi bunga ini semakin menyusut karena habitatnya yang semakin sempit karena adanya alih fungsi hutan menjadi area pertanian, pemukiman, ataupun pertambangan. 3. 3. Cendana. Cendana
Cendana merupakan salah satu pohon yang memiliki banyak kegunaan di Indonesia. Kayu cendana dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan dupa, parfum, aromaterapi, rempah-rempah, hingga sangkur keris. Konon, harum dari kayu cendana ini bisa bertahan hingga ratusan tahun lamanya. Karena berbagai manfaatnya tersebut, tidak salah jika pohon ini sangat terkenal di Indonesia. Sayangnya, pohon cendana bukanlah tumbuhan yang mudah untuk dibudidayakan, sehingga saat ini sudah berstatus sebagai tumbuhan yang terancam punah. Pada awal kehidupannya, kecambah cendana merupakan tumbuhan parasit yang hidup menumpang di tumbuhan lainnya karena ia tidak mampu hidup sendiri. Maka dari itu, pohon cendana saat ini sudah mulai berkurang populasinya. Minyak dasar kayu cendana juga saat ini sudah sangat mahal karena langka dan sulit untuk ditemukan. Damar. Pohon damar ini memiliki batang yang tingginya bisa mencapai 60 meter. Pohon ini tumbuh di berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai sebutan seperti kisi, salo, dayungon, kidamar, dan lainnya. Selain kayunya, pohon ini dimanfaatkan getahnya. Getah pohon damar dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kopal. Kopal merupakan salah satu bahan dasar cairan pelapis kertas dan juga lak atau vernis. Kantong semar. Kantong semar merupakan tanaman yang sangat unik karena dapat memangsa berbagai serangga di dekatnya seperti lalat, lebah, dan lainnya. Tumbuhan karnivora ini sudah cukup langka sehingga harus banyak dibudidayakan agar tidak cepat punah. Kantong semar sendiri baru bisa memangsa serangga ketika usianya sudah dewasa. Ia akan membuka kantungnya agar ada serangga yang masuk ke dalamnya. Jika sudah ada yang terjebak, maka kantungnya akan langsung tertutup untuk mulai mencerna serangga tersebut. Ulin. Pohon ulin atau sering disebut juga sebagai bulian atau kayu besi merupakan tumbuhan khas Kalimantan. Pohon ini mampu menghasilkan kayu yang sangat kuat sehingga banyak digunakan untuk konstruksi bangunan seperti rumah, jembatan, kapal laut, dan sebagainya. Pohon ini bisa tumbuh hingga ketinggian 36 meter dengan diameter batang sebesar 95 cm. Pohon ini sendiri banyak tersebar di Kalimantan dan Sumatera. Sayangnya, pohon ini cukup sulit untuk dikembangbiakkan sehingga populasinya dapat menyusut jika habitat aslinya semakin berkurang. 7. Anggrek tebu. Anggrek tebu merupakan keluarga bunga anggrek yang paling besar dan paling berat. Satu rumpun anggrek tebu dewasa dapat memiliki berat lebih dari 1 ton dengan panjang mulai hingga 3 meter. Karena ukurannya yang sangat besar tersebut, bunga ini sering disebut sebagai anggrek raksasa. Bunga ini memiliki warna kuning dengan kombinasi bintik-bintik berwarna coklat, merah, dan merah kehitaman. Bunga ini sangatlah unik karena meskipun batangnya sudah dipotong, namun bunganya tetap dapat bertahan hingga 2 bulan. Bunga anggrek tebu ini sangat langka sehingga termasuk ke dalam tumbuhan yang paling dilindungi. 8. Tenggawang. Tenggawang merupakan tumbuhan khas Kalimantan yang banyak dimanfaatkan minyaknya. Pohon ini terdiri dari berbagai macam jenis di mana 12 diantaranya saat ini sudah dilindungi pemerintah karena terancam kepunahan. Minyak tenggawang dihasilkan dari biji-biji yang berjatuhan. Biji tersebut kemudian dijemur dan disalah hingga kering sebelum kemudian diolah menjadi minyak. Biji tenggawang juga merupakan makanan bergizi bagi babi hutan dan binatang liar lainnya. Minyak tenggawang dapat digunakan sebagai penyedap masakan dan bahan obat-obatan tradisional. Dalam industri modern, minyak yang memiliki julukan green butter ini juga sering dijadikan sebagai bahan pembuatan kosmetik, lilin, sabun, dan lainnya. 9. Daun payung. Daun payung atau sering disebut juga sebagai daun sang dan salu merupakan tumbuhan yang banyak hidup di daerah Sumatera. Tumbuhan ini memiliki nama ilmiah Johannes Tijmania altifron yang diambil dari nama penemunya yakni Profesor Tijman. 10. Edelweiss Jawa. Edelweiss Jawa atau bunga senduro
merupakan salah satu jenis bunga yang saat ini sudah sangat kritis keberadaannya. Bunga ini banyak hidup di daerah pegunungan di Jawa. Bahkan bunga ini biasanya menjadi tanaman yang pertama tumbuh setelah terjadinya erupsi gunung berapi. Bunga edelweiss Jawa dapat tetap terlihat segar meskipun sudah dipetik dari tangkainya. Hal tersebut membuat banyak pendaki yang mengambil bunga ini sebagai kenang-kenangan. Hasilnya, populasi bunga ini menurun drastis dan kini sudah diambang kepunahan. Bunga ini biasanya mulai bermekaran pada bulan April hingga Agustus. Bunga ini dapat memiliki usia hingga 100 tahun dengan tinggi batang hingga 8 meter. Lebih dari 300 serangga yang hinggap dan menghisap madu dari bunganya. Saat ini Anda masih dapat melihat edelweiss Jawa di beberapa lokasi seperti Gunung Papandayan, Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan Gunung Rinjani. Komodo bisa berenang untuk jarak terbatas, yaitu sekitar 300 meter. Salah satu yang paling terkenal dari komodo adalah liurnya. Komodo baru mendapatkan bakteri ketika berusia 4-7 tahun. Ada sekitar 60 jenis bakteri yang terdapat dari liur komodo. Dan bakteri ini sangat berbahaya bagi mangsa komodo. Ikan siluk merah lebih dikenal dengan nama ikan arwana merah atau arwana super red dan ikan naga atau dragonfish. Satwa nasional yang merupakan satwa pesona ini merupakan penghuni Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Di habitatnya yang asli, ikan ini mengalami penurunan populasi yang pesat akibat penangkapan liar serta daya biaknya yang rendah. Satwa nasional ini termasuk yang terancam punah. Menurut CITES, ikan ini termasuk dalam kategori spesies langka. Satwa nasional ini juga terdaftar dalam daftar spesies langka yang berstatus terancam punah oleh IUCN sejak 2004. Mulai tahun 1995, siluk merah yang boleh diperdagangkan hanya yang berasal dari budidaya dan merupakan generasi kedua, yaitu berasal dari penangkaran. Elang Jawa atau Nicetus bartelsi merupakan satwa nasional yang cukup terkenal. Salah satu penyebabnya adalah elang Jawa ini identik dengan bentuk Garuda yang menjadi lambang negara Indonesia. Elang Jawa termasuk salah satu raptor yang statusnya terancam punah di dalam daftar IUCN. Sebagai satwa nasional, disebutkan elang Jawa merupakan satwa langka. Elang Jawa mempunyai beberapa ciri seperti badan langsing dengan panjang tubuh antara 60 hingga 70 cm serta sayap 110 hingga 130 cm. Elang Jawa punya keunikan seperti kepalanya berwarna coklat kemerahan dan mempunyai jambul yang tinggi menonjol. Jambul elang Jawa mempunyai warna hitam dan berujung putih, terdiri dari 2 sampai 4 bulu dengan panjang 12 cm. Elang Jawa yang merupakan satwa nasional ini kerap disebut sebagai simbol negara. Hal ini karena elang Jawa mempunyai jambul di bagian kepala. Elang Jawa merupakan satwa yang mempunyai daya jelajah yang sangat luas. Satwa nasional ini tinggal di pohon tinggi yang menjulang. Satwa ini memangsa berbagai jenis reptil, ayam, burung-burung sejenis walik, dan punai. Soal 10 hewan langka yang tentunya asli berasal dari Indonesia. Kalau kita ketahui bersama, memang Indonesia kaya akan flora dan fauna. Banyak spesies makhluk hidup tersebut yang tidak dapat ditemui di bagian dunia lain dan tergolong langka pula. Sayangnya, kelangkaan tersebut kebanyakan dikarenakan perusakan habitat oleh manusia. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan juga subscribe MG Channel. Serta
turn on notification untuk mendapatkan informasi-informasi dan juga update video terbaru dari MG Channel. Kita mulai di posisi pertama, ada gajah Sumatera. Gajah Sumatera adalah subspesies dari gajah Asia yang berhabitat di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera berpostur lebih kecil daripada subspesies gajah India. Populasinya semakin menurun dan menjadi spesies yang sangat terancam kepunahannya. Yang kedua, badak Jawa. Badak Jawa atau badak bercula satu kecil adalah anggota famili Rhinocerotidae atau satu dari 5 badak yang masih ada. Meski disebut badak Jawa, binatang ini tidak terbatas hidup di Pulau Jawa saja, tetapi di seluruh Nusantara. Spesies ini kini statusnya sangat kritis, dengan hanya sedikit populasi yang ditemukan di alam bebas dan tidak ada di kebun binatang. Selanjutnya di posisi ketiga ada elang Jawa. Elang Jawa atau Nicetus bartelsi adalah salah satu spesies elang berukuran sedang dari keluarga Accipitridae dan genus Niceatus yang endemik di Pulau Jawa. Satwa ini dianggap identik dengan lambang negara Republik Indonesia yaitu Garuda. Dan sejak tahun 1992, burung ini ditetapkan sebagai maskot satwa langka Indonesia. Lanjut ke posisi keempat, harimau Sumatera. Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae adalah subspesies harimau yang habitat aslinya di Pulau Sumatera dan merupakan satu dari 6 subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini, serta termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah. Populasi liar diperkirakan antara 400 hingga 500 ekor, terutama hidup di taman-taman nasional di Sumatera. Di posisi kelima, orang utan. Orang utan adalah salah satu jenis kera besar dengan lengan panjang dan berbulu kemerahan atau coklat. Mereka hidup di hutan tropis Indonesia dan Malaysia, khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Primata ini sebenarnya hanya dapat ditemui di hutan Borneo, Sumatera, dan memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Sayangnya, hasil laporan menyebutkan jika 80% habitat asli mereka telah rusak selama 20 tahun terakhir ini. Yang juga menjadi hewan yang langka adalah komodo. Diakui sebagai kadal terbesar di dunia yang masih hidup hingga saat ini. Hewan asli Indonesia ini hanya ditemui di Pulau Komodo dan mereka merupakan puncak dari rantai makanan di daerah tersebut. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan membuat mereka menjadi salah satu hewan paling terkenal di dunia. Sekarang, habitat komodo yang sesungguhnya telah menyusut akibat aktivitas manusia. Lanjut di posisi ketujuh, lumba-lumba pesut mahakam. Pesut mahakam adalah sejenis hewan mamalia yang sering disebut lumba-lumba air tawar yang berstatus terancam. Pesut ini dinamakan pesut mahakam karena banyak ditemukan di perairan Sungai Mahakam. Tetapi kalangan peneliti barat lebih mengenal hewan ini dengan nama Ayurvedi dolphin. Berdasarkan data tahun 2018, populasi hewan ini tinggal 80 ekor saja di perairan sungai-sungai di Kalimantan dan menempati urutan tertinggi dari daftar satwa Indonesia yang terancam punah. Di posisi ke-8, burung cendrawasih. Burung cendrawasih atau bird of paradise adalah burung yang sangat indah. Cukup beralasan apabila burung cendrawasih ini disebut sebagai bird of paradise. Bagaimana tidak, burung yang menjadi maskot Papua ini memang memiliki keindahan dengan warna bulu yang indah. Karena kemolekan warnanya, burung cendrawasih ini disebut sebagai burung dari surga atau bird of paradise. Bahkan kabarnya, karena keindahannya itu juga, burung ini jarang turun ke tanah atau seringnya terbang di udara dan hinggap di dahan pohon. Lanjut, posisi ke-9, burung maleo. Burung maleo adalah sejenis burung gosong berukuran sedang dengan panjang sekitar 55 cm dan merupakan satu-satunya burung di dalam genus tunggal Macrocephalon. Yang unik dari maleo adalah saat baru menetas, anak burung maleo sudah bisa terbang. Namun saat ini burung maleo mulai terancam punah
karena habitatnya yang semakin sempit dan telur-telurnya yang diambil oleh manusia. Diperkirakan jumlahnya kurang dari 10.000 ekor saat ini. Dan terakhir di posisi ke-10, babi rusa. Babi rusa adalah marga hewan dari beberapa jenis babi liar yang hanya terdapat di sekitar Pulau Sulawesi dan Pulau Maluku. Habitat babi rusa banyak ditemukan di hutan hujan tropis. Hewan ini gemar melahap buah-buahan dan tumbuhan. Mereka hanya berburu makanan pada malam hari untuk menghindari beberapa binatang buas yang sering menyerang. Itu dia Sobat MG Channel, 10 hewan langka asli Indonesia.